Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Sebut Yusril pindah haluan karena 100 miliar. Demokrat diingatkan soal triliunan uang senturi, ditulis oleh Niha Alif. Perseteruan antara Demokrat kubu AHY dan kubu Muldoko masih berlangsung hingga saat ini. Tidak tanggung-tanggung, pihak yang berseberangan dengan AHY menggandeng pengacara kondang Yusril Iza Mahendra. Isu tak enak pun mulai menimpa Yusril, mulai tidak tahu balas budi hingga berbelot lantaran tidak diberi uang 100 miliar. Tentu saja Yusril tidak terima serangan terhadap dirinya dan menyebut antek Demokrat memakai jurus mabok. Bahkan influencer Denny Siregar ikut berkomentar hingga ada yang mengungkit masalah senturi. Sebelumnya, seperti dilansir detik.com, advokat Yusril Iza Mahendra mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung terkait uji formil dan material anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART Partai Demokrat era Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Salah satu sorotan Yusril terkait ADART PD ini ialah soal kemenangan majelis tinggi yang begitu besar dalam Partai Demokrat. Poin ini akan diuji apakah sesuai atau tidak dengan asas kedaulatan anggota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Partai Politik. Majelis tinggi partai di Demokrat memang memiliki kewenangan tinggi, misalnya perihal penyelenggaraan KLB yang termaktub dalam anggaran dasar atau AD PD bab 10 tentang permusyawaratan partai dan rapat-rapat, itu tepatnya pada pasal 81 ayat 4 berikut bunyinya. Pasal 81 ayat 4 Kongres luar biasa dapat dilaksanakan atas permintaan A. Majelis tinggi partai atau B. sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah atau 1/2 dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang serta disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai. Selain itu mengenai KLB diatur dalam pasal 83 Anggaran Rumah Tangga atau ART PD bab 7 tentang permusyawaratan dan rapat-rapat berikut bunyinya. Pasal 83 ayat 1, Dewan Pimpinan Pusat sebagai penyelenggara Kongres atau Kongres luar biasa. Pasal 2, Kongres luar biasa dapat dilaksanakan atas permintaan A. Majelis tinggi partai atau B. sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah atau 1/2 dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang dan disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai. 3. Dalam permintaan tersebut harus menyebutkan agenda dan alasan-alasan yang jelas diadakannya Kongres luar biasa. Dalam hal ini, Ketua Majelis Tinggi Partai yang merupakan Susilo Bambang Yudhoyono memiliki kewenangan yang begitu tinggi. Tidak terima digugat Yusril, sang mantan beserta kroninya ramai-ramai menyindir Yusril di akun Twitternya. Money can buy many things, but not everything. Mungkin hukum bisa dibeli, tapi tidak untuk keadilan. Sungguh pun saya masih percaya pada integritas para penegak hukum. Berjuanglah agar hukum tidak berjarak dengan keadilan. SBY, tulis SBY Yudhoyono. Begini Prof. @Yusril Iza _MHD. Soal gugatan JR pasti kami hadapi, jangan khawatir. Kami cuma tidak menyangka karena Partai Demokrat tidak bisa membayar tawaran Anda 100 miliar sebagai pengacara. Anda pindah haluan ke KLB Muldoko. Tweet @AndiArif_. Menanggapi serangan gila-gilaan Demokrat ke Yusril, Denny Siregar dan netizen juga tidak kalah garang menyentil Demokratnya Pak Mantan. Untuk marwah partai yang selalu terlihat wah dan berkuasa 10 tahun, keluarin duit 100 miliar aja untuk pengacara papan atas. Gak mau. @P Demokrat. Emang elit ya? Tulis @Denny Siregar 7. Netizen lain bahkan menautkan berita mengenai tuduhan korupsi senturi SBY oleh Anas Urbaningrum. Seperti dilansir berita1.com, mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengaku telah menyampaikan kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK data perihal dugaan kecurangan dalam dana kampanye pemilihan presiden atau Pilpres tahun 2019, di mana Kuadugan menggunakan bailout dana talangan ke Bank Senturi sebesar 6,7 triliun rupiah. Namun, Anas enggan mengungkapkan calon presiden atau capres mana yang diduga melakukan kecurangan tersebut. Tetapi kejelasan diperoleh dari pernyataan salah satu pengacara Anas, Firman Wijaya, di hadapan awak media yang meyakini bahwa aliran dana bailout Bank Senturi digunakan oleh capres Susilo Bambang Yudhoyono untuk kampanye pada tahun 2009. Kalau berita ini benar, meski kasusnya masih diawang-awang hingga saat ini, maka pernyataan Denny Siregar memang benar adanya. Demokratnya Pak Mantan memang pelit. Maka tidak heran kalau mereka ditinggal satu persatu orang kepercayaannya. Bahkan saking pelitnya, partai yang notabene punya bersama diambil alih jadi partai keluarga. Si mantan jauh-jauh hari menyiapkan karpet biru untuk anaknya dengan melabrak aturan partai. Rasanya kalau mereka menerima serangan internal itu ibarat buah si malakama, perbuatan mereka yang lalu. Akhirnya, masa tua Pak Mantan harus disibukkan untuk menuntut anaknya agar bisa bertahan di gelanggang politik. Beda jauh dengan Jokowi nanti yang pastinya akan lebih sibuk bermain dengan anak cucu. Semoga saja Terah Cendana, Cikeas, Kala, dan Bakri tidak masuk menjadi bagian pimpinan di masa mendatang. Sudah cukup masa mereka dan giliran Indonesia dipimpin orang yang sesuai. Begitulah kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.